Bismillahirrahmanirrahim. Ada komentar yang bertanya tentang dalil mengenai berkalung tasbih. Sebenarnya sudah di beberapa video sebelumnya banyak sekali saya sudah jelaskan. Tapi sekarang bahkan nama kitabnya juga sudah saya screenshot, tinggal scroll saja. Nah, sekarang saya akan membacakan nama kitab tersebut sekali lagi. Ada pertanyaan di komentar kemarin. Nama kitabnya adalah, ini kitab yang menjelaskan khusus mengenai kalung bertasbih. Nah, berkalung tasbih maksudnya. Seorang murid atau seorang syekh yang mengijazahkan kepada muridnya untuk berkalung tasbih sebagaimana syekh itu lakukan. Ini ada kitab khusus yang menjelaskan hal tersebut, yaitu ini kitab Tuhfatu Ahlil Futuhati wal Adwaq fi ittikhadhi subhah wa ja'liha fil a'naq. Ini artinya kitab ini Tuhfatu Ahlil Futuhati wal Adwaq fi ittikhadhi subhah, menjelaskan tentang tasbih wa ja'liha fil a'naq dan menaruhnya di leher, artinya berkalung tasbih. Jadi ini kitab ini khusus menjelaskan tentang berkalung tasbih. Tentu pembahasan di dalamnya banyak. Nah, ini penulisnya adalah Syekh Al-Imam Al-Qudwah Al-Hammam Rabbil Muridin ومرشد السالكين ذي النور الفاروق والفتح الخارق العارف الرباني سيدنا مولانا فتح الله ابن الشيخ سيدي أبي بكر البناني. Ini Sidi Syekh Fathullah yang menulisnya. Ini di sini juga ada nawam yang memuji Syekh Fathullah ini. Misalnya saya bacakan sedikit agak di atas mengenai pujian terhadap Syekh Fathullah. Namun sebelum saya bacakan pujian-pujian kepada beliau, saya akan membacakan bagaimana nih sedikit saja. Bagi yang ingin merujuk kitab ini silakan baca sendiri, boleh Anda setuju atau membaca sendiri, dikaji sendiri, silahkan. Saya akan bacakan di sini sedikit tentang berkalung tasbih itu yang disebutkan kama annahum nassu, sebagaimana para ulama, para wali-wali Allah, para al-arifun billah nassu, dengan meminta nasnya. Mereka sudah mengenaskan, ya, maksudnya menuliskan atau mengucapkan secara nas. Tentu di sini yang disebut nas itu bukan nas Al-Quran atau hadis. Nah, secara sharih tidak ada sebagaimana lafal niat itu secara sharih tidak ada. Kalau niatnya memang benar rukun duduk niat, tetapi lafalnya secara sharih dari Nabi, yaitu dari ijtihad para ulama. Nah, sekarang ini andal fakir, bahwa seorang fakir artinya seorang pejalan spiritual, seorang salik di dalam thariqah Karkariyah itu al-faqir. Para murid thariqah Karkariyah memang disebut al-faqir. Yang bagi lahu idza faragha min isti'mali subhati, seorang fakir jika sudah selesai menggunakan tasbihnya al-mutawassithah al-munasibah fi dzikri, setelah selesai berzikir, ay yaj'alaha fi unuqihi, meletakkan di lehernya, artinya berkalung tasbih, ta'ziman laha wa ihtiraman wa tawqiran. Nih, secara di dalam kitab ini, kalau secara nas kitab ini banyak sekali ini wa dalilu hadza, belum saya min haitsu dzaq wal hal anna ja'ala subha fil unuq, bahwa berkalung tasbih min as'abi ma yakunu wa ashadduhu 'ala an-nufus. Ini sudah pengalaman sebelumnya.
Nah, di penjelasan sebelumnya ada juga nih membahas bantahan-bantahan orang yang tidak setuju dengan pendapat ini, dibantah juga di kita ini. Nah, lalu kita akan membacakan pujian-pujian kepada Sidi Syekh Fathullah ini. In syi'ta an tahdha bi fathillahi, jika engkau ingin mendapatkan futuh dari Allah, fasluk sabila Syekh Fathillahi, maka ikutilah jalan Syekh Fathullah. Di antaranya ya berkalung tasbih ini, lahu fil ma'arif wal ulum tijarah arbahuha nurun wa fathullahi. Ini ada nur. Kalau ikut Syekh ini dia akan mendapatkan labanya itu adalah nur, adalah cahaya, dan fath dan futuh dari Allah, cahaya Allah dan futuh dari Allah. Bahrun, ini pujian-pujian. Jadi demikian, saya kira cukup bagi yang menginginkan dalil tentang atau nama kitab yang menjelaskan tentang khusus kitab yang menjelaskan tentang berkalung tasbih. Sebenarnya bukan kitab ini saja, ada juga kitab misalnya karya Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, insyaallah sebentar lagi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang berjudul Al-Kawakib Nuraniyah fil Usul, Al-Kawakib Ad-Durriyah fil Usul Al-Nuraniyah. Dijelaskan juga di sana. Misalnya berkalung tasbih ini 99 biji, berarti berkalung Asmaul Husna. Lalu yang ke-100 itu adalah lafal Allah. Lalu juga bahwa berkalung tasbih itu di dalam thariqah ini kan ada jadab yang kedua, itu Anda langsung belajar ma'rifat bukan dari buku tapi dari musyahadah. Maka itu kita musyahadah Allah itu dari haknya. Nah, hak itu berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah tasbih ini. Jadi kita berkalung tasbih berarti berkalung haknya lafal Allah Subhanahu wa taala. Karena kita untuk mengenal Allah dari lafal Allah itu alif. Di sana alif itu alif fardani. Alif mutlak. Jadi ketinggiannya itu tanpa batas. Makanya di atas alif itu ada titik an-nuqta al-kanziyah. Nah, an-nuqta al-kanziyah itu dia kuntu kanzan makhfiyan, kuntu kanz. Di sana nuqtah titik. Nah, ini ada ilmu titik. Nanti langsung paham ilmu titik kalau sudah pada jalan kedua. Jadi titik ini barang siapa yang mengenal titik, maka dia akan mengenal huruf. Barang siapa yang mengenal huruf, maka dia akan mengenal nama. Al-ism, barang siapa yang mengenal nama, maka dia akan mengenal al-musamma. Nah, musammanya inilah dia al-ismul a'zam al-maknun, isim Allah yang maknun, yang tersembunyi, yang nanti diberikan oleh Syekh di dalam khalwatnya. Nah, karena di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa sari'u ila maghfiratikum wa jannatin, sari'u yang artinya itu, yang secara sederhana itu bahwa arduha as-samawati wal ard, lanjutan dari ayat itu, bahwa lebarnya itu surga itu samawati wal ard, tidak disebutkan panjangnya. Nah, panjangnya itu adalah panjang alif tadi. Jadi sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Panjangnya itu adalah panjang al-alif al-fardani ini. Panjangnya itu tidak dijelaskan karena Allah itu tidak terbatas. La had, tidak terbatas, la syakal, tidak berbentuk, la laun, tidak berwarna, la ain, la kaif. Nah, sehingga untuk sampai kepada alif, kepada ma'rifatullah, itu harus melalui haknya itu. Nah, di tengah haknya itu ada alif muqaddar. Nah, alif muqaddar ini sebenarnya dari alif itu alif lam lam ha. Nah, jadi alif sampai ha itu ada alif muqaddarnya para nabi. Ini penjelasan seperti ini itu pakai musyahadah, bukan dari buku. Kalau dari buku doang ya bukan ilmu ma'rifat. Ma'rifat itu dari hati syekh kepada hati murid. Tentu orang yang belum mengalami bisa mengingkari hal ini, tapi semua murid thariqah Karkari yang sudah masuk khalwat
Tidak usah dijelaskan, memang dia langsung di pemahamannya itu langsung di memahami dari musyahadah. Di maqam ahadiyah mengalami maqam ahadiyah, malah mengalami maqam wahidiyah, itu langsung tanpa penjelasan. Allahu nurus samawati wal ard, fa aina tuwallu fa thamma wajhullah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian itu bidzatihi, dengan zatnya. Maka jika faham ini, maka kita akan tenggelam di dalam bahrul zat atau bahrul haqiqah, bahrul ma'rifah. Nah, demikian. Untuk yang meminta dalil itu silahkan dicek kitab tersebut. Bisa dicek, di download di internet PDF. Saya juga tadi baca yang versi PDF-nya. Demikian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alamin rabbana innaka Hamidum Majid.